satu Tuhan. Apakah Yesus kembar siam DP pantat dua? Satu di tata Allah pantatnya, satu pantatnya Yesus di tata anak domba. Coba jelaskan Pak Vincent, kalau Anda pendeta sarjana teologi. Kalau buat saya sih bukan sarjana teologi, setengah gila namanya. Ya, tidak perlu jelaskan lagi, Pak. Oh ya iya, berarti kan salah Pak Vincent selaku pendeta mengatakan satu Tuhan. Sementara di situ ada dua tahta. Apakah tahta satu tahta goib? Kan enggak. Pasti ada yang duduk di situ di tahta satu itu kan. Sudah cukup jelas di situ tahta Allah Bapa dan tahta anak domba. Dua tahta berarti, bukan satu. Berarti ada berapa Tuhan? Dua, bukan satu. Gitu loh. Jangan dikurang-kurangi Pak Vincent. Pak Vincent di tempat kuliahan biasa makan gorengan dua, bayar satu nih. Ya begitu Pak Vincent. Saya pakai ayat. Saya tidak mau ngibul-ngibul karena saya tidak cari jemaat, saya tidak mengkristenisasi, saya memberitakan kebenaran sesuai yang tertulis. Begitu loh. Ngibul-ngibul buat apa? Perpuluhan juga tidak ada. Pak Karen instruksi dulu untuk pendeta Pak Karen sedikit. Pak pendeta begini. Nah, lanjut Ingat Pak pendeta, Anda itu banyak jemaat dan di bawah Kristen ini banyak yang nonton loh. Dan ini Pak Karen ini seorang Kristen karismatik yang mengakui Tuhannya dua. Karena ada dua tahta Allah kata Pak Karen, kecuali kalau Tuhannya satu. Yesus Yesus punya berapa pantat Pak Karen? Dua pantat. Nah, itu menurut Pak Karen, Pak Vincent. Nah, ini Pak Vincent sebagai pendeta ini kalau pemahaman Pak Karen benar, dibenarkan. Kalau salah, diluruskan. Ini tugas pendeta loh. Gimana sih? Lanjut. Aduh, saya kadang bingung dengan pendeta-pendeta sekarang nih. Kalau nggak ngibul, nggak dapat duit makan. Enak bosnya masak adu domba. Ganti. Edukasi itu cinta. Ada saja cinta ini. Oke, silakan. Kalau Ahi Erik mau masuk. Pak Karen istirahat. Pak Karen kasihan ini potensi. Biar mereka mengedukasi juga lah. Atau Ustadz Sugi atau yang lainnya Muslim kalau mau masuk silakan. Ya silakan. Saya udah capek kering udah kering. Tapi gini Kang Erik, ini pendeta naik itu dia nggak mau baca data di Biblos. Entah gua heran ada apa dengan pendeta ini. Entah malu dengan isi Biblosnya atau seperti apa. Silakan Pak Vincent. Anda naik, minta naik tapi nggak ngomong. Hadis Biblos ada. Jangan Buya, hadis Biblos. Aduh, bahaya ini, hancur. Ya, saya di bawah banyak teman-teman Kristen ya. Saya Kristen karismatik ya, bro. Saya bukan Islam menyamar, bukan. Saya Kristen karismatik. Saya kayak sama dengan kalian punya Nabi Luga itu loh, yang idiot itu. Bukan, saya enggak mengakui dia Nabi sih. Kalau kalian ngaku terserah. Ya, saya bukan Islam. Saya Kristen. Gini saja Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta gak mau ngomong saya turunkan. Gimana Pendeta? Apakah Anda mau berbicara atau ingin jadi berhala ini? Gimana Pak Pendeta Vincent? Silakan Pak Pendeta. Mau bicara apa kita, kalau ya mau apa ya mau ditanggapi gitu, belum ada itu tentang Tuhan kok dua. Ini diluruskan dulu. Jadi kan ini Kristen nih Karen ini. Nah Bapak Pendeta, dia jemaat. Harusnya pendeta ini meluruskan pemahaman jemaat yang menyimpang. Gimana sih? Enggak Bang, gini Bang, kalau dia kan sudah merasa Tabayun Pak Pendeta. Iya. Dia kan merasa lebih pintar, kita ini hanya setengah gila. Ngapain mau luruskan gitu? Pak Karen sih jadi tersindir kan, tersinggung kan. Pak Karen sih. Pak Vincent. Soalnya kan saya mengatakan demikian karena pernyataan Anda satu Tuhan. Sementara di situ ada dua Tuhan lah. Kalau kau nak mau dibilang setengah gila, ya dua dibilang dua, jangan dikurangi satu, begitu loh.
Ya enggak apa-apa. Ya kan kau tadi bilang oh ada dua Tuhan karena di data-data ini dua Tuhan. Iya, saya bilang kau sarjana teologi yang mantap. Saya izin Tapi kalau turun kau dulu Bang katakan Bos ya. satu gimana dong? Izin turun dulu ada kegiatan. Ya, lebih baik turun Pak Pendeta, nanti jemaat pada kabur, lebih baik turun, saya dukung. Turun. Ya. Gimana dong? Banyak ini Kristen yang mau naik loh, tapi dari tadi entah dia bisa dinaikin atau tidak, coba-coba nih. Wah, banyak sekali. Kelas pendeta aja ngajarnya seperti itu kan? Bingung jemaat. Saya saja bingung kalau ada pendeta kayak begini. Nggak mau dibilang setengah gila, tapi narasinya gila. Tapi menurut Pak Karen sendiri ya, Pak Karen kan memang yang menguatkan keimanan Pak Karen itu di kekristenan ketika Pak Karen sakit kan, benar gak? Iya. Tapi Ya saya menurut- begini Abu ya, saya kasih jelas sedikit ya. Saya senang nonton yang kalian mungkin kenal ya, Daud Atoni itu mantan dukun loh. Dan dia pernah mati masuk surga, dia melihat ketemu langsung muka dengan Yesus. Yesus mengatakan bahwa jangan kau tanya tentang hari kiamat karena aku nggak tahu. Sesuai yang kitab Matius, hanya Bapa yang tahu. Berarti ada dua sosok di atas, begitu loh. Tapi ini pendeta-pendeta pada ngibul semua biar dapat makan banyak ini. Biar ada uang jajan buat check in. Kenapa pendeta-pendeta ini selalu mengatakan satu, Yesus itu satu-satunya Tuhan? Ya karena mereka mau menyaingi Islam, begitu loh. Supaya Islam terpojok, cuma Yesus satu-satunya Allah. Begitu itu aja kok. Mereka kristenisasi. Kalau kayak doktrin-doktrin begitu, saya enggak suka. Nah. Jadi keimanan Pak Karen di kekristenan sudah harga mati gitu Pak Karen. Oh, udah harga mati. Saya udah ketemu Yesus, udah ketemu langsung. Ada sekolah pelawak. Terus apa gunanya sekolah teologi mahal-mahal kalau sama Pak Karen saja udah pada kabur? Gua heran Cerita kadang-kadang. lah. Kan kalau omong kosong di atas mimbar dapat duit banyak. Ngeri kali ya. Hmm. Ini permintaannya dari kemarin sore. Jadi pas dinaikin itu malah muter-muter. Coba-coba ini. Iya, kalau Luga itu dia ini ya, saya maklum lah. Luga itu idiot. Jadi kalau ada mengaku Luga itu nabi ya, kalian juga ikut idiot kayak Luga. Ya kalau Luga bergereja di karismatik saya akui ya, tetapi kalau dikatakan Luga nabi, kalian mengakui dia nabi ya kalian sama-sama idiot. Kan Luga itu idiot. Cacat moral cacat apa sih namanya? Kekurangan apa? Nggak ngerti saya kalau bahasa kedokteran. Gitu loh. Jadi kalau kalian bilang Luga nabi ya sama-sama idiot berarti kalian. Masa ada nabi idiot gimana sih? Ya kalau nggak ngibul ya anak istrinya makan apa? Kan kerjaan sekarang ini saya jujur ya, saya bergabung di karismatik itu sudah 15 tahun ya, dari tahun 2002 ya. Jadi di karismatik itu dulu awal-awalnya saya semangat ngikut, tapi kesananya saya kecewa. Kenapa? Karena pendetanya bukan mengikuti apa yang Yesus mau. Mereka menjemaatkan manusia, bukan memuridkan jadi murid Yesus, bukan. Mereka hanya memanfaatkan jemaat itu ngambil duitnya. Pendeta-pendeta itu jahat loh. Walaupun orang miskin dimintai wajib membayar. Kalau nak membayar nanti kalian akan dikerumuni belalang-belalang pelahap. Ya, jadi dia pikir Tuhan itu kayak kepala penjahat, kepala preman di pasar. Jadi kalau nak bayar perpuluhan nanti dikerumuni belalang pelahap. Satu itu yang saya tidak suka dari saya ditombak nih. Betul di bawah kepanasan. Pak Karen ditombak. Nah, Pak. Astagfirullah.
Kocak Allah, Robi. Gusti. Begitulah ya hewan pilah sesama Kristen. Naudzubillah, Gusti. Ini apa HTG ada lagi nih. Teman-teman, kencangkan lagi tap-tap layar saudaraku semua. Ya kalau bisa sampai 500k ya Iwan Pilah. Nih ada Pak HTG masih muter-muter Pak Karen. Saya kok ditombak lagi nih. Kalau kalian tidak senang, datanglah main-main ke Timika, Papua. Kita ngopi bareng begitu loh, nggak usah dari bawah. Muka sama muka begitu loh, jangan dari bawah lah. Nggak sopan begitu. Masa nombak-nombak dari bawah? Ya, saya berani berbicara begini sama teman-teman Kristen, saya kasih katakan bahwa sesuai fakta ya. Ya, saya pernah ikuti kegiatan Pria Sejati, dan di Pria Sejati itu bapak-bapak pendeta-pendeta yang terhormat semua yang hadir. Saya sendirian jemaat, saudara-saudara, dan saya pikir di situ pas sesi awal pertama itu saya pikir saya paling najis, paling biadab, istrinya 4, ternyata sayang disayang. Pengakuan dosa para pendeta lebih kurang ajar. Uang jemaat dipakai check-in di hotel. Ya, jadi begitu. Kalau kurang senang, ya kita bicara fakta. Oke, Pak Karen ini saya sapa dulu ini Pak. Ada Ibu, dia Tritunggal, Bu Nurmawati. Selamat sore Ibu. Sore. Oke, Ibu lagi nyantai atau lagi sibuk Ibu? Kalau lagi sibuk janganlah. Oh iya, lagi di jalan. Oh, tapi Ibu minta naik. Ini kira-kira mau meluruskan pemahaman Pak Karen atau Salah apa itu? Pak Karen ngomong apa ya? enggak? Saya tanya dulu, Tuhan Ibu sebagai Kristen ada berapa Bu? Tuhan saya satu. Satu. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya Bu? Namanya siapa? Nah, Namanya Yesus, Tuhan Yesus. oke, berarti Bapa dan Roh Kudus nggak ada ya? Cuman Yesus doang ya? Ya, sebenarnya bolak-balik pun dijelaskan sama kalian. Itu kalian tidak akan paham. Enggak, bukan kalian gini Bu, Kalian itu gini. capek. Dengerin saya Bu. Saya memang Islam. Ibu dengerin nih pemahaman Pak Karen sebagai Kristen karismatik. Pak Karen, Tuhan Pak Karen ada berapa Pak Karen? 2. Ada 2, 1 Pak Karen. 1. Satu Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus anak Maria. Kalau Roh Kudus Pak Karen? Roh Kudus rohnya Bapa, Allah Bapa. Nah kayak gitu Bu. Enak kan dengernya? Jadi jujur lah. Ayo Ibu, Tuhan Ibu ada berapa, jujur Bu? Jangan berdusta Bu. Yesus. Tahu. Bu, buka mute-nya Bu. Iya. Gini loh, kalau kalian itu bertanya, ya dengar jawaban orang. Apapun jawaban orang itu kalian jangan bantah-bantah, karena yang kalian tanya itu yang menjawab gitu loh. Oke, silakan Jadi dijawab Bung bolak-balik kalau. ke seluruh dunia pun kalian tanya jawaban. Ya udah orang. silakan Ibu jawab Bu. Ibu silakan jawab, kami diam. Silakan. Apalagi Ibu dijawab. Coba Ibu baca Wahyu 22 ayat 3 coba. Ya baca aja, aku lagi di jalan. Ya. Oke, kita Wahyu 22 ayat 3 berbunyi begini Bu. Tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba. Ada berapa tahta di situ Bu? Hah? Ada berapa tahta di ayat itu? Orang saya nggak buka ayatnya. Itu kan saya harus tadi baca sudah dulu dari atas. baca. Iya, Gimana sih Bu saya ini? gini loh. Oke. Saya baca Makanya lagi, kalian- saya baca ulang. Saya Kristen karismatik Bu Norma. Ya. Ya, di situ ditulis tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba. Berarti ada 2 tahta, tahta Allah Bapa dan tahta anak domba Yesus Kristus. Ya. Berarti bukan cuma satu. Kalau di Ibu bilang Tuhan cuma satu, di situ berarti cuma ditulis tahta Yesus Kristus anak domba. Kenapa ada tahta Allah Maaf ya, Bapa? maaf ya Pak, karena saya nggak mau berdebat dengan Anda.
Nah, karena Maaf banget, maaf. Maaf, maaf. satu sama Tuhan dua. Ya. Ya, Maaf, itu urusan Tuhan dua Bapak. lah, yang Bapak kalah mau Tuhan bilang, satu. ya, Bapak mau bilang Tuhan itu 10 pun itu urusan Bapak ya. Gak ada urusan dengan saya. Ya, Ya, Bapak ya. ya. Silakan Bapak mau Ini kan tertulis, saya cuma mengulangi yang tertulis, yang perkataan Yohanes. Begitu loh. Ya maaf, saya nggak mau diadu Jadi domba dengan maafkan. Bapak. Maaf, Jadi saya nggak kasih usah maaf. Bapak bicara dengan saya. Kalau Bapak sendiri nggak benar, gimana Bapak mau ngomong dengan saya? Ya, Kalau saya nggak benar, sudah saya ya. nggak baca ayat Alkitab. Saya tidak mau baca bicara ayat dengan Taurat. Bapak sudah. Gimana Saya tidak sih? mau bicara dengan Pak Karen. Nggak mau bicara. Oh, tadi katanya Ibu Nurmawati mau naik mau bantah saya. Loh. Gimana ini? Gimana dong ini karisteng ini? Udah dibilang tata Allah Bapa dan tata anak domba. Satu Tuhan. Apa pantat Yesus ada dua ya? Makanya Yesus borong semua dua tahta itu. Udah botol ngajar. Berserak. Aduh. Mana ini oten-oten ini? Pak Karen ini kacau emang. Ya begitulah Bu ya. Kebenaran itu pahit. Ya kalau ditelan pahit, tapi diperuk enak, begitu loh. Iya juga sih, benar Pak Karen. Saya aja sudah sering diusir dari atas mimbar. Tapi Pak Karen, harusnya Pak Karen itu sesekali naik ke Komasi Bom gitu atau Simikana. Itu bagus loh. Abu ya, saya Nah. bukan tidak pernah naik. Di kick, kalau nggak di kick diblokir, nggak bisa lewat. Mereka kalau begini, saya kalau ada live Kristen itu, kan saya lihat di beranda. Nah, saya bilang ini kira-kira mereka kenal nggak? Saya masuk, tiba-tiba langsung ngomong semua, ada Karen di bawah. Langsung sama hostnya, blokir. Udah, nggak bisa lewat lagi saya. Aduh, Gusti, hancur. Ada oten tapi fotonya nggak enak, aduh. Jangan-jangan penghujat itu. Nanti Benar, penghujat. Iya benar, nggak enak fotonya. Cari yang santun lah, Bu ya. Iya, biar ada edukasi. Oten yang penghujat ngapain? Gak jelas. Nggak jelas. Tapi pemahaman istri Pak Karen juga kalau boleh tahu sama-sama seperti Pak Karen atau gimana Pak Karen? Pemahaman. Istri saya yang ngajar saya, padahal istri saya murtadin loh. Loh ya, ini tertulis kok begini. Kan dulu begini loh Abu ya ceritanya kan. Dia ngajak nikah di gereja. Habis itu dia bilang, "Yang, ini kok tertulis seperti ini, berarti Tuhannya bukan satu dong." Ah, satu, saya kayak pendeta tadi, satu, Yesus doang. Saya diajarin sama istri saya, "Lu baca ini loh." Saya baca ulang-ulang, saya sendiri malu loh yang diajari istri saya. Iya. Yesusnya dua yang. Oh iyalah. Tapi malam saya merenung begitu sambil tidur, kok saya Kristen dari lahir kok goblok ya. Kok istri saya yang lebih pintar ya. Iya beneran, saya bukan tidak itu, istri saya juga. Ya seperti itu. Akhirnya sadar saya diri ya dengan itu ya mungkin secara Tuhan untuk membukakan kebenaran kan begitu.
Iya, iya. Ya, awal-awal begini Abu ya, saya nggak percaya ya. Jadi apa yang tertulis saya pikir ya translate apa atau apa LAI salah. Ya saya coba bertanya sama Malikil karena saya lihat Malikil dia ahli bahasa ya. Iya, benar-benar. Dia kata Malikil memang satu. Saya nggak puas dong. Tak cari Soeb ya yang lain-lain yang pintar bahasa asli. Yo Soeb bilang salah, ini dua Pak Karen. Kan saya bawa di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 ya, Yesus berdiri samping kanan itu bukan bahasa kiasan, itu memang ada dua oknum. Gitu loh. Ya akhirnya saya bilang ya udahlah karena saya udah tahu ini dua ya ngapain saya mau bernarasi satu lagi, gila kan saya akhirnya. Ini coba sama Hamba Hina, Pak Karen, Hamba Hina kasih paham. Pak Hamba Hina, selamat sore Pak Hamba. Selamat sore. Kalau ini dia menyembah Roh Kudus, ini dia cuma mentuhankan Roh Kudus saja. Tadi malam udah punya. Dia dasarnya itu Yohanes 4 ayat 24 ini. Udah tahu saya ini. Enggak, saya mau mendengarkan orang yang kurang waras sama orang yang enggak waras. Coba silakan. Terima kasih buat Pak Ustadz Abu ya, terima kasih. Iya, gini Pak Hamba, saya ngerinya ini Kristen Nggak apa-apa, nggak pemahamannya apa-apa, Pak. beda-beda. Itu barokah Mas, buat saya. Lanjut. Apa-apa, itu barokah buat saya, dosa buat Pak Abu ya Ustadz. Nah itu. Iya, mohon maaf ya Pak Hamba ya. Pak Hamba mohon Iya, maaf ya. maaf. Saya terima maafnya, saya terima. Iya, maaf ya, lanjut. Halo Pak Karen. Salam, salam, saudara. Oh, ya Lai. Ya lah. Salam, Ya, silakan. salam. Ada nggak yang mau kita ubah di sini? Ada nggak? Suruh naik dulu. Ya. Kalau yang tertulis saya tidak mau ubah-ubah yang tertulis kan di Kitab Wahyu 22 Yesus Enggak, sudah. maksudnya ada yang naik yang perlu kita ubah enggak? Yang naik ini. Apanya? Kalau itu maksudnya. Kalau itu mah saya udah paham. Yang ini yang mau naik ini. Naikkan dulu Pak Ustadz. Saya mau ngeliat. Ini dua Kristen berbeda dari yang lain, ngeri gua. Ngeri. Ya, apanya mau dirubah? Saya sudah tertulis, saya tidak berani rubah karena di Kitab Wahyu 22 ayat 15 kalau tidak salah tuh apa Yesus melarang untuk menambah apalagi mengurangi. Enggak, maksudnya bukan itu. Hambanya bukan itu. Maksudnya naikkan dulu Kristen-Kristen. Suruh Pak Abu ya, biar kita ubah. Oh begitu, oh, boleh. Iya. Sepemahaman Enggak gini, ini Pak. Abu ya, sudah sepemahaman kalau sudah begini Abu ya. Udah enggak koslet lagi kalau begini Abu ya. Udah. Berarti sekarang Pak Robin Pardede ikut pemahaman Pak Karen, Tuhannya dua Pak Robin. Ya. Enggak, bukan masalah Enggak, pemahaman itu. tetap Pak. satu dia. Masing-masing kami. Begitu. Yang penting kami intinya nggak sama menyembah manusia, itu aja. Kalau masalah kami ini masalah apa kami ibadah kami itu pribadi kami masing-masing lah. Jadi Naikkan dulu Pak Abu ya, biar seru ini. Ya, kalau kita kitanya aja mah nggak biar ini. Kontennya saya sama berserak. hamba Hina ini menyembah roh, ya. Karena Yesus mengatakan Allah itu roh. Kami tidak menyembah manusia. Itu samanya. Tapi bedanya satu. Dia Tuhannya satu, saya Tuhannya dua gitu loh. Masih ada Iya, beda cuman di situ doang. Enggak, Tuhan saya bukan satu. Hambanya Karen. Tuhan saya nggak terukur, itu aja Oh, bedanya. nggak terukur. Oh, banyak berarti. Iya. Enggak, Mantap. bukan banyak. Jadi nggak bisa diukur. Kalau banyak kan bisa diukur. Oh, banyak bisa diukur. Banyak Ya, juga betul-betul. enggak. Iya, gitu. Mantap. Udah Buya, udah sudah agak sehat ini. Udah nggak parah banget ini. Udah nggak parah banget. Bukan ini. agak sehat, memang sehat. Oh, memang Kalau sehat. agak Oh, berarti iya. masih ada keraguan-raguan. Sudah sehat gitu. Saya juga mengakui Pak Karen itu udah sehat. Ya, kita ini orang-orang yang sehat. Kita ini orang-orang yang jujur. Mohon Ya. maaf. Ya. Mantap. Ya sesuai yang tertulis lah. Kalau nggak tertulis ngapain kan begitu. Benar. Nah, itu saya setuju, benar. Jadi itu perlu yang kita luruskan bagi Kristen Ya. kita yang lain. Hmm. Iya.
Tapi ada tadi Pak Hambaina, pendeta bilang Tuhannya satu yang layak disembah itu Yesus. Saya tanya. Tapi juga saya tanya satu dia sama nggak pernah diaplikasikannya. Iya, Kalau Tuhannya langsung tanya satu. sama dia. Ya, kalau Yesus satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, siapa yang potong kemaluannya? Nggak bisa jawab. Iya. Jadi untuk apa lagi ada Tuhan? Kalau bisa manusia menjadi Tuhan, untuk apa ada Tuhan? Nggak perlu. bisa. Masa ada Tuhan bisa makan minum berak, kelaminnya Iya. dipotong kan nggak bisa. Sementara Tuhan juga nggak terlihat. Sementara Tapi- juga manusia nggak ada di dunia ini, Tuhan sudah ada. Dari mana Iya. jalannya? Kan Mana gitu. jalannya? Sementara Maria, Yesus itu kan nanti ada karena ada Maria. Coba kalau nggak ada Maria, mau Benar. keluar dari mana Yesus? Ayo. Ini hotel kok sama hotel Dari pakai paham gini saudara gua kita. bingung. Ini hotel macam apa sih? Ini hotel macam apa? Gua bingung. Macam apa ini? Kenapa Pak Ustadz? Nggak Gua bingung. bingung Naikilah nasabah kita. Pasien, naikin. Nanti kalau kami berdua nggak ada nggak apa-apa, naikin saja. Nanti kami pas mereka udah ini, baru kami naik. Tapi begini Pak Robin. Pak Robin ini kan posisi setiap hari bolak-balik ke surga ya. Iya benar. Itu ke neraka nggak bolak-balik juga ke neraka? Dulu, sekarang nggak lagi. Oh dulu bolak-balik ke neraka. Kalau sekarang bolak-balik Benar. ke surga. Iya. Sekarang udah ke surga, bolak-balik terus. Setiap saat malah. Masalahnya saya mau nanya nih, bolak-balik ke surga saya belum pernah. Kalau ketemu Yesus sudah pernah secara langsung, bukan dalam mimpi. Saya mau tanya tiketnya ke surga bolak-balik berapa sih? Nah, itu gratis. Gratis. Kalau bagi saya gratis. Paham Mbak? Iya. Kalau saya bayar kira-kira nggak ya Mbak Hina? Nggak bayar itu, nggak bayar. Gratis itu Pak, cuman syaratnya itu harus gila dulu. Ya, kalau gila dia bayar. Kalau gila pasti bayar Pak Andi. Pak Andi ini juga. Andi jangan begitulah Andi. Udah sehat ini Andi. Nggak apa-apa. Itu haknya Pak Keren. Nggak apa-apa itu haknya Pak Andi. Kita nggak bisa sangkal itu. Bagi saya itu tetap berterima kasih buat Pak Andi. Itu motivasi buat saya. Amin. Saya akui jempol ini Pak Hamba ini. Nah, gua buat tema tuh lihat tuh. Pusing gua. Baca. Kagak jelas. Ya, memang saya lihat begitu Abuya. Jadi kalau nggak gila nggak bisa lihat sorga. Lihat apa luga kan? Karena dia gila makanya dia bisa mondar-mandir sorga. Saya setuju dengan kata-kata Handi itu. Ya harus gila dulu. Aku mau nanya kalian berdua, kan Anda kenal sama Luga Tambunan ya? Pendapat Anda berdua, si Luga ini gimana? Ya kalau menurut saya ya gila memang. Harus gila dulu baru bisa mondar-mandir sorga. Benar. Nah itu benar. Kalau Luga Pak kan Keren itu sering benar. mondar-mandir surga juga. Dia sering naik Orang bingung kan? Kenapa harus gila dulu? Memang harus gila. Nah, tapi gila apa dulu? Itu. Benar yang dikatakan Pak Keren itu, benar. Jadi harus gila kebenaran dulu Pak Andi. Kalau nggak gila kebenaran nggak bisa keluar masuk surga. Nah keluar masuk surga, lihat itu apa saudara Ya, lu. nah itu kalau orang nggak paham bingung dia. Dikiranya gila apaan lah itu. Benar harus gila dulu. Hilang laparku langsung kalau begini. Haus saja ya. Oke, silakan Pak Karen sama Pak Hamba Hina sesama orang gila dialog silakan. Kalau sesama orang gila itu nggak bakal pernah dialog. Pasti diam-diaman. Itu lihat orang gila di jalanan. Nggak pernah mereka berdialog. Sesama orang gila harus saling menyayangi, betul ya? Iya, itu benar. Benar dikatakan Pak Andi itu. Memang itu aslinya. Yang sering bertengkar itu sesama orang waras. Setuju. Saya setuju. Orang gila mah bebas. Ya Bang ya, orang gila mah bebas. Iya. Bebas, nggak ada yang mengintimidasi merdeka orang gila mah. Benar itu Pak Andi. Coba kalau orang normal, banyak aturan. Gila mah getok kepala orang juga kena hukum, nggak ada masalah. Iya, itulah orang normal, benar Pak Andi.
Saya Kalau orang saya gila, pamit namanya juga gila. Malah kita dibilang gila. dulu ya, Abu ya. Abu ya. Saya pamit dulu ya, hamba hina ya. Oke, siapa Karan? Saya ke WC Siap, Pak dulu. Karen, siap. Pak Saya ke Karen, WC dulu, udah nggak tahan gila saya ini mau ke WC ini. Pak Karen jangan lupa ya, Apa itu? terus berpikir. Ya iyalah. Oke, thank you Pak Kalau Karen. nggak berpikir ya gila saya, Abu ya. Takut Pak Karen lama-lama jadi kayak ini, jadi kayak hamba hina. Gue takut, ngeri nih. Aduh, bersera. Gimana mau dialog sama Kristen-Kristen kayak gini, Pak? Ada lah nanti yang perlu dialog. Pasti naikin aja, pasti ada. Tapi ilmunya pada pendek-pendek sih, jadi memang pusing kita. Tapi nggak pusing lah, ngadepin yang pendek-pendek ilmunya. Ngomong-ngomong udah rampung itu Pak Ustadz Buya. Apa? Yang ngebangun pesantren yang di Banten itu udah rampung belum? Oh, proses lah. Mau proses ya. Saya turut mendoakan lah, ya, biar cepat-cepat rampung, biar banyak orang-orang yang takut kepada Allah, ya, semakin pintar. Apalagi Pak Hamba Hina kan bolak-balik surga. Benar. Nah, di sana juga nanti pasti bisa lah bolak-balik surga. Kalau dulu mah saya bolak-balik neraka. Sebelum saya tahu kebenaran, bolak-balik terus ke neraka. Nggak pernah ada surganya. Enggak, sejak kapan sih sebenarnya Pak Hamba Hina jadi seperti gini, Kristen yang seperti sekarang ini sejak kapan kalau boleh tahu? Sejak saya mengetahui kebenaran daripada Yang Maha Kuasa, ya, itu. Mengetahui kebenaran itu lewat apa? Lewat biblos atau lewat mimpi, lewat apalah? Lewat ruh. Lewat ruh yang saya bilang itu. Jadi memang repot. Kalau udah sampai ke ruhnya, memang kita harus angkat tangan. Jadi ruh itu nggak terlihat. Tetapi ada. Tapi ruh yang apa dulu, yang suci gitu. Jadi untuk melawan ruh kejahatan itu, Pak Ustadz Buya, harus dengan ruh suci. Karena ruh kejahatan sekarang berkeliaran di mana-mana. Berarti ruh yang ada dalam diri Pak Hamba ini ruh suci. Iya, yang berasal daripada Yang Maha Kuasa. Yang seperti yang diberikan dulu pada Adam sebelum dia mengikuti ruh yang nggak suci. Dulu kan Adam memiliki ruh Kalau suci. Kristen-Kristen yang pemahamannya kayak tadi itu ruhnya gimana? Suci nggak? Tidak, dan itu yang tidak berjalan dengan kehendak Bapa, kehendak Yang Maha Kuasa atau kehendak Allah. Jadi kalau dia mau belajar dengan kehendak Allah seperti yang disampaikan oleh Abuya dengan teman-teman, nah itu. Jadi kita harus belajar. Pusing gua lama-lama dialog sama Pak Obin. Emang tadi ada Kristen seperti apa tadi yang naik? Siapa yang apa nih? Pak Karen dari abis Jumat loh. Oh gitu. Iya, sampai Kristen pada berjatuhan. Habis berapa Kristen Pak Karen? Aduh, hancur. Nah itulah kalau dia menyembah manusianya seperti itu. Dia akan pakai ilmu apa? Ilmu dunianya. Dia nggak pakai. Cari oten kok. Ini oten bersera kok. Gua ada Geo itu. 1,3. Ya. Itu Geo apa tuh Geo? Geo, Muter-muter Geo. dia, Selamat sore, Geo. muter-muter. Paling muter-muter. Nyari ini di bawah, nyari. Iya, paling muter-muter kayak gitu ujung-ujungnya kepental nih orang tuh kan, bener. Dari tadi permintaan soalnya. You share. You share. You share. Haris, selamat sore Haris. Haris, calon juga ini mah. Haris, yo share.
Si muter biasanya Bang Benny. Haris. Yo share. Aduh. Ngapain lah pada minta naik kalau ditinggalin. Ya buat saudaraku Kristen yang mau naik silakan ketik Kristen, nanti dinaikkan yang udah multi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum naik. Kok belum naik? Udah. Di sini mana hujan gede lagi, Ustadz? Sama di sini baru beres hujan. Tadi besar banget saya tadi juga. Oh, agak besar. jauh. Aduh, Iya, Pak, bisa rumah saya basah. Habis rumah saya basah semua. Ya buat saudaraku Kristen disediakan 2 koma lagi untuk saudaraku yang Kristen, silakan kalau ada yang mau naik tapping di bawah biar dinaikkan. Ya buat saudaraku yang Muslim mohon maaf dulu ya, sementara kita siapkan 2 koma dulu untuk saudara kita Kristen. Kalau hamba hina ini nggak jelas ini, entah Kristen entah apa nggak jelas ya. Mau ngomong dia tuh mau ngomong, cuman tanggunglah mau buka amit takut. Ngomong aja Pak, nggak usah malu-malu Pak. Om Benny. Ya. Tapi Bang Hamba ini tuh membedakan roh suci dan roh jahat tuh kayak mana sih? Membedakan roh suci Roh jahat. dengan roh jahat. Sebenarnya nggak ada roh suci, nggak ada roh jahat. Nah, logikanya gini aja lah. Perbuatan yang kita lakukan itu ya kita sendiri yang tanggung gitu. Nggak ada hubungannya dengan roh. Roh jahat itu ya apa? Iblis. Roh benar apa? Zaman gini kan roh benar yang gimana? Roh jahat gimana bentuknya? Kalau memang perbuatannya jelek, mah jelek aja, jangan nyalain roh-roh segala macam. Memang dasarnya aja lu orang pada yang brengsek. Nyalain roh jahat lagi. Udah tahu iblis penggoda, malah dideketin. Nah coba tanya Bang Hamba, bedain roh jahat dan roh benar tuh kayak gimana Bang Hamba? Ya gimana? Bentar, ada si Luki tuh, udah naik belum Bang Benny? Si Luki. Udah. Luki. Oi Luki. Tadi minta naik, dinaikin diem. Jelas. Luki. Belum duduk katanya tuh Bang ini. Belum naik, belum duduk. Udah berak pun belum duduk dibilang. Kan gue pakai 2 device ini, gue udah lihat. Dua-duanya udah ada. Di tempatmu ada nggak? Per. Ada. Tuh kan, di tempat saya ada. Malah lari. Nggak jelas kau ah. Nah tuh ada Bang The Rocky. The Rocky. Ini belum kelihatan juga Bang. Udah kelihatan di 2 handphone saya, udah kelihatan. The Rocky. Ini belum. Gerhana. Assalamualaikum. The Rocky. Gerhana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Droki Muslim? Pernah ya mah. Muslim. Mana-mana emang kecantol. Oh iya. Tunjuk-tunjuk Boleh tadi pinjam kecantol. tempatnya dulu Pak ya, buat Nah. saudara kita Kristen Pak ya, boleh Pak ya? Iya ya, turunkan. Iya ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ten, lu kan pada nggak sholat maghrib, Ten, naik apa Ten? Nanti gua sholat maghrib, lu diem di situ, diem. Dia biasanya munculnya pas ini Om Benny, pas mau orang-orang udah mau siap-siap sholat maghrib baru muncul. Jadi tuh setan-setan roh-roh jahat tuh pada bisikin naik sono ke Komal Islam mau sholat maghrib gitu. Ya dicuekin, nggak ada yang mau ngomong sama dia. Orang kita pada sholat. Ada Bang Andre tuh Om Benny. Bang Andre Mualaf Friends. Ada Bang Andre Mualaf Friends. Bang Andre, nggak ada, belum ada Bang Andre. Multi, Bang Andre multi. Loh, kok Bang Andi nggak ada? Hilang, turun. Ferry, Iya ya Om Benny. turun. Bang Handi turun. Ada. Mana Mualaf Print nggak ada. Bang Andre di mana? Multi Bang Andre, multi. Nggak ada di sini. Saya lihat nggak ada. Saya persiapan maghrib dulu kok ya. Ini ada hamba hina. Memang susah diajak dialog. Tapi kalau nggak mau dialog, setel murotal atau apa biar nggak sepi. Siap, siap. Belum ada yang mau naik lagi Om Benny. Belum ada. Akunku yang semalam kebuka tanggal 21 Om Benny. Seminggu ya aku banned. Padahal kamu sok loh orangnya. Kenapa bisa di-banned? Iya nggak tahu. Gue juga jarang ngomong. Kalau ngomong di-banned. Kalau nyebuka data di-banned. Dasarnya aja.